Banyak yang bilang Mas Beno orang baik. Jangan pernah bilang gue orang baik, bro. Bilang gue orang baik ketika gue udah mati. Sekarang ini gue cuma berusaha buat jadi orang baik. Terserah lo menilai gue apaan. Lo ngeliat penampilan gue yang tatoan, yang minimal alkohol, terserah lo. Urusan gue sama Tuhan doang. Yes. Ini bapaknya buaya. Lo mau nanya suara buaya jantan kayak gimana? Gimana buaya jantan? Coba tanya dulu dari awal. Suara buaya jantan gimana? Ade udah bayar kosan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, balik lagi nih sama gua di Buletin Podcast, teman-teman. Aduh, ini episode kedua nih, episode kedua. Kali ini tema kita beda. Kan kemarin kita udah ngobrol sama Bang Richard seputar organisasi. Kali ini gua mau bahas yang viral. Dan gue juga nggak sendiri di sini. Di sini gue temenin sama co-host gua. Siapa? Fahri Handoko. Woi, Bang Fahri, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bang, akhirnya kita berdua nih. Kemarin gua sendiri kan. Siap. Nah, jangan lupa kita ada bintang tamu juga, Bang. Siapa nih? Seorang yang fenomenal. Wow. Pastinya. Amazing. Amazing pokoknya. Fenomenal. Pokoknya dia bergerak di dunia perairan. PDAM gitu. Bukan PDAM, Bang. Bukan PDAM. Ini PPSU. Bukan juga, bukan. Pokoknya dunia perairan, Bang. Yeah. Ikan cupang. Wah. Gitu. Wah, lagi booming itu. Lagi booming. Yeah. Kita kenalin. Di sini ada Abang siapa? Mas Danu ganteng. Mas Danu ganteng luar biasa, sedap. Gila. Apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, nama asli siapa sih, Bang? Nama asli. Ya, biar orang pada tahu gitu kan. Belum pada tahu. Belum Bang, teman-teman juga mau tahu dong. Masa belum pada tahu? Kalau aneh mah, ini kan tahu mungkin kali yang pada di rumah nih. Nah, Nggak tahu. Nama aslinya Aryo Kamandanu, Bang. Aryo Kamandanu. Aryo Kamandanu. Lahir? Lahirnya masih muda gue, Bang. Hah? Masih muda. Gue mau nanya-nanya sedikit Bang. Keseharian lu tuh apa sih Bang? Nganggur, Sebenarnya Bang. Nganggur. Tapi kok bisa viral Bang? Nganggur sembari dagang cupang. Oh, dagang cupang. Oh, Iya. jadi yang bikin viral. Jadi nganggur yang berfaedah. Oh, siap. Yang nganggur yang menghasilkan. Banget. Jual cupang. Benar. Oh, jual cupang. Benar. Waduh, jual cupang teman-teman ternyata itu bisa bikin viral loh. Lu teman-teman di rumah juga bisa sebenarnya viral asal jual cupang. Bang, gua ada pertanyaan nih Bang. Gitu. Apa tuh? Bahas-bahas seputar cupang sih gitu kan. Langsung Langsung aja. Langsung ya. Ini masternya nih. Masternya, karena Banyak Bang yang master Bang. kita tanya sama orang yang bersangkutan gitu. Kalau tanya sama Nanti orang banyak lain, yang komplain kalau gue dibilang master. enggak, Jangan. maksudnya ini kan yang lagi viral. Amin. Master kan banyak, yang lagi viral sedikit Bang. Amin. Viral tuh bisa hitung jari. Amin. Yoi sedap. Amin. Jadi pertanyaan gini Bang, gue mau tanya nih, Apa lu tuh? kira-kira melihara cupang itu susah atau enggak sih? Bang? Gampang bro. Merah cupang merah doang. Maksudnya gampangnya itu kayak gimana Bang? Gampang. Intinya gini saya. Jadi sayang. Langsung aja ya. Langsung aja, nggak ada masalah. Gini sayangku. Caranya Oke. gini ya. Merah apapun ya, nggak cupang doang ya. Kasih hak mereka sesuai dengan haknya. Oke. Waktunya ngasih makan ya lu kasih makan. Waktunya lu ganti air ya lu ganti air. Ini lu gue aja nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah, jangan aku kamu ntar akrab. Iya, ntar baper Kalau viral kan repot. baper becek. Bang, yang sekarang itu yang bikin sayang, Bang. Makanya. Nah, iya. Tapi nggak lama juga. Bang, ini belum ada 5 menit, aku udah agak serem di interview sama dia. Udah sayang gue. Saya sayangkan aja. Jangan gini kayak ente tar cupang emang harus ke cewek, sayang-sayangan. Iya benar. Kayak gini kan? Tapi kalau ada yang nyangkut nggak apa-apa. Nah, itu dia kan. Itu bonus. Tapi, Pak, Bonus. tapi ada juga tuh. Apa tuh? Cewek gitu yang nyangkut. Gue ganteng bang. Iya, bener. Iya. Sudah, gue nih. Bang. Harus begitu. Orang Jeffrey Nicole aja. Minder ngeliat gue bang. Gue gak ganteng, orang ganteng minder ngeliat gue. Udah. Iya, Bang. Nggak perlu ganteng, yang penting orang ganteng itu minder. Anjing baru mulai disambung. Sorry ya. Ntar di Santai. gitu ya. Aman pokoknya aman Bang. Aman pokoknya. Gitu. Ini jenis makanannya apa Bang? Kan cupang Bang? Jenis makanan jadi ada kebanyakan sih makan tuh makan pakai alam ya? Alam ya maksudnya hasil alam. Oh, maksudnya. hasil alam, oke. Itu entah jentik nyamuk, Iya. entah kutu air. Cuman ada juga yang olahan. Banyak lah ada yang pakai telur, pakai pelet segala macam banyak. Gimana kalian cocoknya di mana, Bro?
Tapi kalau di luar sana yang gue lihat ada yang pakai cacing tuh, cacing apa bang jenisnya? Cacing sutra. Oh cacing sutra Cacing BW yang dibekuin kayak gitu. Oh. Jadi gini loh, gini. Oh. Kalau di rumah pribadi jujur aja, gue lebih pakai pelet. Karena agak lumayan sibuk juga kan. Jadi kalau pakai makanan hidup itu kita paling nggak harus nyari setiap hari. Dan itu tergantung sikon alam juga. Kalau misalkan lagi hujan, ya kayak kutu air gitu bakal aku bawa sama arus. Oh kan, iya bakal pasti susah. Detik pun susah gitu. Makanya susah benar. gue nyari gampangnya aja dah. Terus juga cupang gue pada sehat kok. Kenapa enggak? Oh. Jadi nyari yang gampang tapi cupang lo tetap sehat. Female sama male buat makan sama. Sama sayangku. Kalau laki kasih obat kuat dikit. Aduh. Ya biar kenceng bang. Aduh. Jadi produksi anaknya bagus. Sekarang kan udah banyak nih yang ada cupang nih. Ya kan barangkali nanti ada yang mau ngebreed begitu kan. Ngebreed. Nah, sekarang kan udah ini dah. Tadi ada tips-tips buat orang-orang yang mau ngebreed gitu kan. Iya benar. Ya kayak yang balik lagi ke yang tadi ya. Kita selalu ngasih haknya dia sesuai dengan haknya. Haknya dia untuk kawin ya kawin kan. Tapi dengan usia yang pas ya. Di umur yang cukup ya, minimal itu 4,5 bulan lah. Ya sekarang gini aja bro, manusia dinikahin disuruh kawin di umur 6 tahun. Pernikahan dini. Bukan dini lagi. Lagi tuh pernikahan bocah. Iya kan nggak sehat. Nggak sehat namanya. Iya, jadi kasih haknya dia sesuai dengan haknya. Waktunya dia kawin, umurnya udah cukup, kawinin. Jangan umur 2 bulan 3 bulan udah lu kawinin tuh, wah pelanggaran sayangku. Oh gitu ya? Masuk penjara yang kawinin. Gak ada apa trik-trik khusus begitu dari Mas Danu begitu kan, yang udah belang-belang buana di Jepang lah. Udah Kalau gitu trik-trik khusus ya apa ya? Di YouTube sebenarnya udah banyak bang. Kalau gue jabarin sini, kalau gue nggak praktekin agak susah juga kan. Iya. Boleh dilihat di teman-teman YouTube lainnya lah. Ya. Cocok-cocokan juga bang. Lu kadang pakai cara A bisa, cara B susah. Jadi kalau nggak dicoba tuh nggak bakalan tahu. Cuaca ngaruh sih nggak sih? Cuaca ngaruh bang. Kalau manusia kan lagi dingin, mantep ya. Ya. Kalau Jepang agak bahaya. Oh dia nguncup kali? Iya. Agak bahaya bang. Kalau bahasa manusianya susah ngaceng. Para breeder itu mensarankan lebih diminimalisir lah. Kalau lagi di cuaca kayak gini tuh agak dikurangin karena emang resikonya terlalu besar juga. Berarti nggak boleh taruh deket AC gitu ya kalau cupang? Tapi temen gua ada yang pakai AC bang. Ada pakai AC. Dan hidup. Makanya gini, setiap tangan tuh beda cara ya. Setiap tangan tuh beda cara. Gimana kita mau nyobanya aja kayak gimana. Ada yang pakai AC tetap hidup, ada yang nggak pakai AC tapi mati-mati aja gitu. Gitu bang. Jadi ya udah lo coba aja lah bro. Iya. Nah, cupangnya kan banyak nih mas, gitu kan. Memang di sini cuman kayak 2 aja, cuman ya gue tahu lah banyak. Tuh kalau jual cupang tuh lewat mana biasanya? Online kah atau lewat apa kah? Online banget ya di zaman sekarang ya, itu online banget. Gue jual di Facebook bang. Oh di Facebook. Di perlelangan lah di Cupang. Mungkin yang main Cupang udah pada tahu lah masalah lelang-lelangan. Oh, jadi jualnya lewat lelang gitu ya? Tiap hari gitu? Iya tiap hari. Enggak lah. Enggak. Tiap hari gue dikawal bang sekarang bang. Iya. Bahaya gue tiap hari. Bahaya gitu. Ntar yang lain pada miskin gue kaya sendiri. Bang, ente bercanda sayang. Kalau mau kaya ngajak-ngajak bang. Oh iya, diajak bang. Tujuan gue kaya biar jadi manfaat sebenarnya. Bukan berarti sombong ya. Iya. Enggak sama sekali. Berarti buat teman-teman yang lain juga lah. Insya Allah. Bantu ekonominya mungkin. Insya Allah kalau nggak lupa ya. Minta maaf nggak lupa. Canda nggak lupa. Jangan lupa Jabri. Biar ingat. Bang, nih agak sensitif nih bang pertanyaannya. Penghasilan lu bang dari cupang tuh berapa sih? Wadidaw, wadicrot. Dari langsung hasil penghasilan. Cupang, penghasilan aja. Enggak kisaran aja, range rata-rata. Mau sombong apa enggak nih? Harus sombong. Harus sombong ya? Harus sombong. Sebenarnya sombong nggak apa-apa bang. Iya nggak masalah. Iya. Emang kenapa? Nggak ada juga. Perlelang. Perlelang ya, tapi jangan pada minjem duit ya. Iya. Lu juga minjem gua. Ntar tau penghasilan gua minjem duit lagi. Jangan minjem duit ya. Minjem duit. Iya. Ulangin lagi pertanyaannya paling minta. Ulang gitu. pertanyaan. Jadi gini, penghasilan Mas Danu per setiap kali lelang itu berapa? Ini sekali lagi bukan sombong ya. Iya. Kalau bisa jadi motivasi kenapa enggak bang? Pasti. Karena di kondisi sekarang ini banyak banget orang yang bergantung pada cupang ya. Kayak yang dia harus ngebiayain keluarganya.
bayar sana sini segala macam. Iya. Corona bang, Pasti. orang banyak dipecah-pecahin Pandemi sampai lah. sampai akhirnya orang Bener. berfokus untuk dagang cupang. Bener banget. Jadi ini buat motivasi aja ya. Yes. Mas Danu per lelang itu minimal banget 5.000 bang. Wow, amazing. Gila. Jangan minjem duit ya. Oh, slow. Jangan minjem duit. Waduh, aneh nggak minjem duit. Jangan minjem duit. Minta makan aja, main makan. Jangan minjem duit. Jangan minjem duit. Itu bener 5.000 tuh ya? 5.000 bang. Per sekali lelang? Per sekali lelang. Per ekor? Iya. Sekarang lo mikir nggak bang di pandemi kayak gini? Gila. Gila lu. Gue lelang cuma 2 jam bang. Iya. Penghasilan lo 5 juta. 5 juta. Siapa mau gaji lo 5 juta setan? Nggak Iya, ada. ada juga bener. Nggak ada. Dan nggak semerta-merta langsung ya. Nggak Sama langsung ya. pandemi ini, nggak gila aja bagus. 2020 bang. Nggak gila aja bagus. Nggak gila aja bagus. Iya bener. Nggak gila aja bagus. Jadi ini nggak semerta-merta langsung 5 juta per lelang ya enggak ya. Gue kan dari awal nggak langsung kayak sekarang. Iya, Bang. pokoknya naik lah. Sekarang inilah ya. Alhamdulillah banget. Dan apa yang gue cita-citakan itu sekarang tercapai lah. Kayak emang dari dulu gue pengen manfaat buat orang. Ya hasil dari cupang itu bukan buat gue sendiri bang. Jadi Gue duluin dulu yang gue perlu-perluin nih. Maksudnya kayak keluarga gue apa segala macam. Gue full-fullin dulu. Lo mau apa? Guein dulu. Biarin gue lapar, lo yang penting lo kenyang. Bang, ada yang sirik nggak sih bang sama lu bang? Banyak sayangku. Banyak sirik ya. Iya, Orang misalnya, lu kan penjualan, wah Mas Danu gila nih istilah kata video segini penjualannya sekian gitu. kalau kata orang kan sirik tanda mampu ya. Nah, Iya. Kalau kata gue tuh sirik itu tanda orang bodoh. Iya. Iya bang, bodoh banget. Apa yang mau disirikin? Gue nggak pernah ngurusin hidup lu. Gue nggak pernah campurin urusan. mungkin kalah ganteng. Kalau ganteng pasti bang. Gue ganteng ya? Ganteng kan? Ganteng bang. Kan gue bilang Jeffrey Nicole minder sama gue. Iya luar biasa. Iya. Dari ini sirik gitu ya. Iya. Sekarang udah jelek nih. Nah, Penghasilannya nggak sampai 5 juta kayak Mas Danu. Makin minder lagi bang. Oh iya bener. Apalagi cuma 2 jam lagi. Iya. Yang ganteng penghasilannya nggak segitu, minder jauh bang. Iya nggak. Walaupun Ganteng modal ganteng doang buat aman bang. Iya. Iya. Udah ganteng banyak banyak. Suruh minum baygonnya yang ganteng doang. Bercanda baygon. Aduh ya ampun. Agak sombong nih gue ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Edukasi sayang gue ya. Enggak. Penghasilannya kan 5.000 nih bang. Berarti per ekor itu kira-kira dapatnya bener pure 5.000 atau Enggak. Jadi kalau di totalin semua jadi 5.000 dapat. itu total semua insya Allah tuh bersih. Satu hari itu maksudnya setiap kali lelang itu ikan laku berapa bang? Kalau gue target sih bang, Target pokoknya minimal keluar tuh harus 20 ekor. 20 ekor. Harus 20 ekor. Berarti kalau 5 juta sekitar Bang banyak dong. satu ekornya berapa? Banyak dong duitnya. Udah ganteng, duitnya banyak mau gimana lagi? Iya benar juga. Makanya itu dia. Lu Enggak, sebenarnya gini bang, banyak dan sedikitnya gimana caranya lo bersyukur aja. Kalau gue gitu ya. cara bersyukur lu itu gimana sih bang? Dengan lu kan oke lah, setiap lelang lu bisa mendapatkan segitu, ya kan? Mungkin banyak orang yang iri sama lu kan? Ini gue kasih tau buat orang yang iri ya. 5 juta itu bersih-bersihnya di gue paling gue cuma megang 1 juta bang. 4 jutanya gue bagi-bagi brutal. Ini bukannya gue bukannya gue amal gue bilang-bilang gitu. Ngerti. Itu gimana itu bang? Ada pelelang lain nih. Gue masuk ke mereka bang. Gue bid nggak wajar tuh ikan. 1 juta 1 ekor, gope 1 ekor. Dan ikannya nggak gue ambil, kasih buat giveaway. Nah dengar gua nih pernah dengar yang lu ngadain lelang amal itu kan ya. Nah itu respon dari orang-orang itu gimana? Apakah mungkin dia lu yang dapetnya nggak di luar pikiran lu deh begitu? Oh maksudnya kalau misalkan lagi di lelang amal, respon orang-orang tentang gue ngadain lelang amalnya. Kalau ada yang masih julid juga dengan gue lelang amal, ya dosa di bang, gue ngadain amal kok. Nggak ada yang gue ambil duitnya sepeser pun. Kalau lu masih sirik juga ya lu terlewat bodoh. Tapi alhamdulillah ya waktu itu pas lelang amal itu lu dapet yang lumayan. Banget bang. Dan itu emang gue serahin bener-bener full. Luar ekspektasi lo. Banget bang. Berarti nggak ada yang potong-potong dong? Nggak ada. Sampai ya? kalau ongkir iya ya. Cuman packaging itu dari gue. Gue packaging pakai kayak ginian bang. Oke. Enak banget packagingnya bang. Berarti nggak, pokoknya packagingnya bagus lah intinya gitu. Nggak sembarangan packaging lah, nggak pakai plastik gitu kan. Lu mau dapet sesuatu hal yang bagus, lu harus give yang bagus juga ke orang. Oke. Tuh motivasi banget.
Lo mau dapat sesuatu yang bagus, lo harus yang bagus juga ke orang. Iya. Cakep di kredit tuh kata-katanya. Nggak tempo ya? Nggak Bang, tempo ya? santai aja bang. Ente mau ngerokok. Siap. Ente mau ini. Haus bang, makasih minumnya ya Harus kopinya nih. diminum bang. Ini kopi cap apaan bang? Kopi cap apa? Cap cupang. Bang. Cap cupang. Jangan pakai ketapang ya? Enggak, aman. Kopi sudah dengan tema cap cupang, aman ngomongnya. Enak sekali cupang Anda. Aduh. Bang, Sambil bakar. bisa sambil tadi bakar. bang. Aha. Ada orang yang nanya sama lo, bang, gimana sih lo bisa sampai lo begini gitu loh? Lo awal-awal itu lo dari mana kan? Maksudnya kok bisa sampai nama lo Iya. legit begitu? Awal-awal ya? Nah, iya. Awal-awal dari rahim sang ibunya. Iya pasti. Ya pasti ya. Canda Rahim. Canda ibu. Jadi gini sayangku. Oke. Kalau yang sekarang gue lihat nih bang, kebanyakan ini buyers. Awalnya pembeli ya. Oh iya, oke. Mungkin dia ngeliat pelelang enak, Iya. enak sampai akhirnya dia jadi penjual. Kalau dia udah ngeliat dari awal kan dia udah ngeliat track record si pelelang itu. Bener. Yang nonton banyak, Pasti. dapatnya mungkin satu ekor bisa di atas 100, 200 kayak gitu kan. Cuman kalau gua waktu awal-awal lelang, itu gua nggak pernah ngeliat yang namanya siapa sih pelelang nih? Gua nggak. Gue polos, bener-bener polos. Gue lelang aja. Gue nggak pernah peduli yang nonton gue berapa. Sampai sekarang pun gue lupa. Penonton pertama gue tuh berapa gue nggak pernah tahu. Yang penting kan gue keluar, gue main quantity. Pikiran gue gini, gue ngeluarin 20 ekor cupang nih bang, waktu awal-awal. Oke. Satu ekor cupang untung 5.000 aja. Atau 10.000 kali 20. 200.000. Siapa mau ngegaji lo setan? 200.000. Di corona seperti ini. Di corona kayak gini. 200.000 bang. 200.000. Itu pemikiran gue awal-awal banget. Sampai akhirnya bisa dapat 5 juta tuh nggak taunya ya kan? Iya. Nggak ada yang ngehianatin hasil, bang. Iya sih benar. Ketika lu dagang, gue bukannya pers atau apa, bukan gue gimana. Bukan ketika lu dagang jujur, lu dagang amanah, lu nggak macem-macem, lu tidak menyakiti seseorang. Mau orang ada yang sebel sama lu, ada orang yang ngomong di belakang lu jelek atau gimana, ya lu bakal dibantu bang. Power lu tuh lebih besar. Allah tuh lebih baik daripada orang-orang yang ngomong. Pokoknya mental deh ya ngomongin. Banget bang, banget. Dan itu dikasih cash, bener-bener dikasih cash ya. Emang nyata gitu bukti. Pada saat itu dan sampai sekarang ya. Amin. Mudah-mudahan deh. Pokoknya yang penting lancar dah dagangannya. Amin. Gitu. Nah, jadi gini bang. Sebelum Mas Danu ini ya gue bilang sukses lah. Amin ya Allah, amin. Penghasilan lo itu di atas PNS bro. Maksudnya di atas karyawan-karyawan UMR lah. PNS-nya minder ngeliat gue bang. Makanya kan gue bilang gitu. PNS-nya minder ngeliat gue. Sebelum Mas Danu kayak gini gitu kan. Dulunya tuh Mas Danu ngapain sih? Dari kapan nih? Gitu. Pokoknya sebelum Mas Danu terjun di dunia cupang lah. Perjalanan awal lah gitu. Ini bisa 4 jam 80 menit, 80 menit. Saya temenin. Serius? Saya temenin. Dari awal ya? Dari awal. Dari awal nih bang, dari awal nih bang. Dari awal. Dari Tapi awal. kita bayar ini ya? Hah? Per jamnya berapa nih? Per jam 3 juta. Pemirsa dengar, per jam 3 juta, gila. Kuat banget ya. 3.000. Luar biasa. Ini ya kau ini. Nggak rugi 3 juta juga. 3 juta per jam. Ini orang begini. Dari awal berarti ceritanya dari awal. Dari awal. Bener sebelum. Jadi gini, dari awal bang ya. Iya. Mungkin bisa memotivasi. Siap. Kalaupun ada yang Dengerin nih. kalau saya agak panjang nih sayangku. Kalaupun ada yang nggak bagus sikap dan pernyataan, tolong jangan diikutin. Tapi kalau yang bagus boleh diikutin ya. Jadi pertama saya lulusan SMA bang. Lulusan SMA. Di mana dulu di zaman saya lulusan SMA itu persepsi orang itu ketika lu lulus sekolah SMA ya, gue SMA ya. Yes. Lu lulus sekolah tapi lu nggak kuliah, mungkin ya. Ini pemikiran Mas Anu pribadi. Mungkin itu orang nggak mampu buat bayar kuliah. Iya. Emang nggak mampu juga. Makanya Bayar kuliah. Tapi tetap mau ditinggi-tinggiin aja. Enggak, itu ya. Nyokap, karena gue anak lagi satu-satunya kan. Nyokap tuh pengen kayak udah kamu kuliah, entah nyokap duit dari mana segala macem. Oh ya balik lagi, gue keluarga broken home ya, yang gue ditinggal dari kelas 2 SD dulu sama bokap bang. Dimana nyokap gue nggak kerja sama sekali pas ditinggal. Sampai akhirnya gue anak laki ya, gue punya pemikiran gini.
udahlah nyokap gue udah terlalu capek bro, nyari uang, iya kan? Wah gila lu, berantakan bang. Jadi rasa tanggung jawab gue sebagai anak laki-laki itu terlalu besar buat nyokap gue. Gue bilang sama nyokap gue pas lulus sekolah, nyokap gue pengen gue kuliah. Ada tisu nggak? Pengen nangis nih? Ada. Tisu nggak bercanda. Bercanda tisu. Nggak. Jadi pas. Jadi kebawa emosi. Nah jadi pas lulus sekolah itu nyokap bilang udah kamu kuliah aja Le. Kan gue orang Jawa ya dipanggil Le lah gitu. Emang aslinya Jawa mana? Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jadi Jawanya masih lumayan lah. Jadi kamu mau kuliah Le gitu. Udah biarin ibu boleh ngutang, ibu boleh usaha, pokoknya segala macem. Kamu kalau bisa kuliah. Yang penting kuliah deh. Mungkin pemikiran orang dulu bang. Pasti. Apa namanya lo harus kuliah lah biar sukses gitu kan. Benar. Nah terus gue bilang udah dalam hati ya mungkin waktu zaman gue kemarin lulus sekolah masih muda banget, belum ada keberanian buat ngomong udahlah bu, gue gantian aja gitu nyari duitnya. Tapi waktu lu itu nggak ada namanya kita masih muda ya, punya pikiran gue mau senang-senang aja dulu. Oh nggak ada bang, nggak ada dari dulu tuh gue nggak ada. Orang-orang udah pada bayaran, gue belum bayaran. Di zaman itu ya seorang Mas Danu yang udah ganteng dari lahir, gengsinya terlalu tinggi bang. Gue akuin bangsa itu tuh gengsi gue terlalu tinggi. Gue ganteng bang. Nih orang kadang-kadang begini, tapi dia no profile bang. Benar, dia bakal mungkin. Nih mau cerita sebenernya ya, nggak ada yang direkayasa nih ya. Asli ya. Nah jadi gini. Gila gue gak kuliah balik lagi yang tadi ya. Gue gak kuliah. Udah gue kerja aja gue bilang. Aneh makanya biar kelihatan mukanya biar ganteng kelihatan. Iya gak apa-apa. Ganteng. Iya. Nah terus kan apa namanya gue kerja bermula di restoran bang. Waiters dulu. Oh jadi pelayan restoran tuh ya? Pelayan. Waktu awal-awal tuh pelayan. Cuman gengsinya anak muda berpikiran, sorry ya bukannya berarti apa-apa, ini pikiran anak muda aja bang. Anjing babu banget gue. Iya. Bukan berarti waiters babu ya. Sampai sekarang itu pemikiran gue dulu banget. Dulu banget masih muda bang. Gengsi anak muda. Padahal mah kerja tuh harus pikiran begitu tuh harus. Iya. Kalau enggak kita nggak bisa buat ini kan. Kerja tuh sebenarnya kalau sekarang gue mikirnya kerja lo apaan aja sayangku. Lu anak laki-laki ya terutama ya. Perempuan pun terserah. Cuman dulu gue mikirnya anjing babu banget gue. Nggak ada keren-kerennya nih gitu. Gue 2 minggu kerja gue cabut. Sampai diteleponin sama HRD gue. Aryo di mana segala macemnya, gue nggak jawab. Terus alhamdulillahnya gue dimasukin lagi ke dunia bartender waktu itu. Gue sempet lama di dunia racik meracik deh, dunia racik meracik kayak gitu-gituan lah. Nah terus ada 3-4 tahun lah gue di situ. Terus gue mikir, gue mau sampai kapan kerja di tempat kayak gini bang? Padahal udah lumayan tuh ya penghasilannya. Banget bang. Gue pulang nih di kaos kaki duit. Duit. Garuk biji, duit. Iya, banyak banget bang, gila. Oh iya, tipnya kenceng ya bang. Tipnya kenceng bang, sampai gue main kayak umpet-umpetan sama temen gue yang sebelah-sebelah, jangan sampai mereka tahu kan. Gue ganteng, banyak yang ngasih tip ke gue. Iya juga, bener. Iya gue keren. Dulu kerja ke tolong muka dong. Iya bener. Canda muka. Nah, udah amit itu gue mikir, ini sekali lagi ya, bukan di bartender itu buruk, cuman di agama gue mengajarkan, ini keyakinan gue ya, gue punya iman, di agama gue pun mengajarkan, ketika lu menuangkan, menyediakan, apalagi lu sampai mengkonsumsi, itu nggak ada bagusnya bang, nggak ada berkahnya. Emang kita. Gue nggak munafik ya, gue sampai sekarang pun masih suka minum, cuman gue agak bersyukur aja yang tadinya gue minum setiap hari, yang dan sekarang gue udah nyediain buat orang buat namanya minum. Iya. Udah minum, nyediain, ya kan? Ini sekali lagi ya, bukan berarti kerjaan itu nggak bagus. Kalian punya pilihan masing-masing. Ini persepsi gue aja sendiri. Iya. Nah terus sampai akhirnya gue mutusin untuk udah gue out aja lah. Nah dari situ gue struggle banget tuh bang, berwirausaha banget tuh gue tuh. Tapi ntar dulu bang, sorry, berapa tahun bang waktu jadi bartender? Ada sekitar 4 tahun gue sempet ke 4 Vietnam tahun? tuh bang. Waduh, berarti Vietnam. bukan bartender kafe dong, bartender kapal jatuhnya kalau udah jalan-jalan begitu. Gue di Vietnam stay di hotel bang. Ada hotel di salah satu. Jadi sempet ke Vietnam tuh ya? Oke. Nggak, lu nggak nanya gue di sana ngapain?
Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Panjang soalnya kalau tanya gitu. Iya, ntar tambah lama. Gitu kan. Ini aja udah 8 jam katanya. Makanya. Satu Jam hari 3 juta. Jam 3 juta. 8 jam 24 juta. Iya, 24 Buset. juta. Besok-besok gue telanjang podcastnya Bang. Telanjang gue jual barang-barang gue. Lanjut Bang, lanjut. Oke, lanjut. Terus tadi sampai mana? Sampai mana? Oh iya, wirausaha. Sampai wirausaha. Apa yang buat pemikiran lu buat buat cabut dari sini cabut dan dari bartender usaha, gitu. lu bakal yakin ya kita nggak tahu ya hasil kita kayak apaan sampai lu begini. Sebenarnya back to basic Bang ya. Ketika lu punya agama, itu menurut gue pondasi dasar Bang. Lu punya agama, dan gue muslim ya. Iya. Dan gue yakin semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Yes. Jadi kalau kenapa lu nggak berusaha untuk yang lebih baik? Sekecil apapun ya, gimana caranya lu bersyukur dari pendapatan ya. Iya. Padahal di bar itu udah gede loh gua. Sampai akhirnya gue yang jualan roti kukus. Lu sempat jual roti kukus juga? Pakai gerobak gua. Waduh. Muter tuh ya? Enggak, stay. Stay. Oh, kira Gue muter. stay, cuman kan lumayan Iya prepare-nya sih, kan. prepare-nya benar. Iya, Setuju. balik lagi ke gengsi. Anak muda waktu zamannya gue itu gengsi gede Bang. Terus, lu percaya nggak? Gue pernah jadi kuli bangunan Bang. Kuli bangunan? Orang ganteng nggak jadi kuli bangunan bro. Gokil ya orang ini nih. Luar biasa. Kita jadi kuli bangunan. Bayarannya berapa jadi kuli bangunan orang ganteng begini? Kacau. Bahkan yang mau sama minder. Dan gue gini Bang, Dari mana gue, aja? tapi tetap gue ada mindernya di situ. Oh. Jadi gini, seorang Mas Danu gitu, Yang gantengnya tiada tara itu kan ya. yang orang ganteng yang minder gue kerja bangunan gitu, dan gue ngerjain masjid waktu itu, gue ngerjain masjid. Itu ketampar batinnya kapan Bang? Gila, gue harus nyari duit kayak gini ya. Di mana temen-temen gue lagi pada asik, anjing. Iya, benar. Kopi. Kan masih Yes. muda, Yes. senang-senang gitu Iya. kan ya. Iya, sekarang gini deh. Mungkin ya 1000 banding 5. Anak muda ganteng mempesona seperti gua mau jadi kuli. Iya benar. Jangan yang ganteng, yang jeleknya belum tentu mau. Iya, benar. Bang. Benar. Itu dia. Jadi kuli Bang. Kadang kemauan itu orang nggak ada walaupun bisa, cuman kemauan gak ada karena gengsi. Nah iya itu Iya. dia. Cuman gue mikir lagi gini. Anak laki itu sampai ujungnya yang dicari itu adalah tanggung jawab Bang. Responsibility. Kenapa lu sampai berpikir Setuju begitu? gua. Lu emang berapa bersaudara Bang? Gue bertiga. Gue anak kedua, kakak adik gue perempuan. Oh. Cuman kan balik lagi gue keluarga broken home yang gue punya tanggung jawab seorang ibu. Ibu gue nggak kerja, ya kan? Benar. Bayar listrik, bayar air, makan pakai apa? Iya. Iya kan daripada gue diem di rumah, Iya, nggak ada benar. penghasilan sama sekali, ya mending gue, udah panel, peduli kesehatan, orang mau ngomong apaan? Proses lu di waktu jadi kuli nih lama itu. Lumayan, dan itu dekat. Masa sih? Lumayan, dan itu dekat rumah. Masjid, PTK. Ada cemoohan dari orang nggak Bang? Peduli setan Bang, asli peduli setan. Lu nyemooh gua, lu nggak ngasih makan gue sayang gue, Iya benar. ya. Benar. Jadi gue ke sekarang ini tuh lebih kayak, gue juga sebenarnya nggak mau Bang, gue di Cupang itu terlihat lumayan bagus penjualan, gue sebenarnya nggak mau karena bagus dan jeleknya itu kita yang ngerasain Bang. Ketika bagus, iya kalau orang tahu, gue cuma berharap dia ngedoain gue yang terbaik dan gue bisa manfaat buat mereka. Benar. Tapi ketika buruk, ujung-ujungnya dia cuma ngomongin doang. Iya. Selesai. Iya. Lu nggak berimpact apapun. Benar Bang. Jadi lu mau ngomongin apa aja kayak Danu nguli dan segala macem. Kalau Yang penting kita positif. selagi Yes. itu hal dan gue mau bergerak, lu mau ngapain? Iya benar. Toh lu nggak punya duit, nggak ada. Nih duit buat lu nih buat makan enggak kan? Iya. Ada nggak kayak gitu? Jarang Bang. 1/1000 lah. Sampai gue pernah pengen tidur, gue bilang gini, ya Allah, kalau emang gue nggak bisa manfaat buat orang lain, tolong matiin gue malam ini juga. Masa sih Bang? Serius. Sampai kayak gitu tuh. Itu Itu- sedip itu ya. Gue ngerasain Itu yang namanya. Lu bisa berpikiran begitu, emang itu lu dalam kondisi gimana? Lu sampai berpikiran begitu? Gue pernah di posisi gini Bang, senganggurnya gue parah banget ya. Bangun gue pagi itu cuman buat nyolong wifi tetangga. Serius? Buat downloadin video-video YouTube. Yang buat nanti malam gue begadangin, gue tontonin. Bukan bokep kan? Bukan. Oh, kali. Bercanda bokep. Nggak, serius. Gue downloadin video-video YouTube yang di situ memperkuat iman gue. Jadi gue mikirnya lebih ke sini. Ke gini ya, gue mikirnya gini. Allah tuh pasti ngasih hadiah buat lu ketika lu abis ngejalanin sesuatu hal yang dia nggak suka.
Gue pernah kerja di bar kan bang. Mungkin Allah nggak suka ya. Iya. Mungkin Allah nggak suka gue kerja di bar. Sabar lu nih Danu, segimana sih sabar lu gitu. Gue pengen lihat. Gue pasti posisi jatuh tuh lagi posisi di bawah. Banget bang, banget. Pam gue sampai disegel, listrik gue sampai disegel. Gue sampai bilang gitu, kalau gue nggak bisa manfaat buat orang, tolong matiin saya ya Allah. Jangan kasih saya hidup lagi besok. Sampai kayak gitu Gue tuh. ngomong gitu bang. Tapi apa? Jawabannya Allah itu gue masih dikasih melek sampai sekarang. Berarti kan Allah ngasih janji ke gue, Allah bisa jadi manfaat buat orang. Dan terbukti sekarang. Amin ya. Amin. Gue nyari duit kayak gimana, gue nggak pernah mikirin duit pribadi bang. Jujur aja. Asli. Gue selalu, ya teman-teman bisa nilai sendiri lah yang udah kenal ya. Saya Gue paham. Gue nggak pernah pedulin itu bang. Cita-cita gue hidup di dunia cuma satu, gue bisa manfaat buat orang. Terutama keluarga. Keluarga udah pasti bang. Pokoknya buat semua lah. Kan ada nih keluarga, dia nggak peduliin, dia cuma buat niin ke temen-temennya biar dia ngerasa tersohor apa segala macam. Biar famous deh, ya kan? Biar famous. Wah, ini bos Danu nih, gini gitu. Banyak juga yang begitu nih bang. Makanya saya nanya begitu. Terutama kan maksudnya ya itulah manfaat buat keluarga baru ke orang lain. Kalau ke orang lain tuh bonus lah sebenarnya. Gue tergantung hati nurani sih bang. Dan lu punya inisiatif buat lelang amal itu nih waktu itu tuh lelang amal itu yang dipikiran lu apa itu gitu loh? Itu ide dari teman sebenarnya karena di Facebook tuh belum ada lelang amal. Coba mas dulu lelang amal. Nah di situ gue kayak dikasih tanggung jawab. Berarti orang tuh percaya sama gue nih. Kenapa nggak gue jalanin? Dari situ mulai tuh ada orang yang masuk lelang amal. Entah tujuannya apa dan bagaimana. Dan lu nggak ngerasa ya gue capek-capek begini? Enggak lah bang, ketika itu membawa kebaikan kenapa enggak? Nah, kadang kan orang berpikir ada, oke, gue mau niin apa lelang amal, cuman gue minta bayaran lah maksudnya dari penjualan harga ikan itu. Enggak, gue 100% murni buat yang harus gue kasih siapa. Enggak ada gue dosa sayang gue itu enggak ada. Contoh lelang ikan buat itunya gimana sih bang? Gimana nih maksudnya nih? Contoh lelang amalnya. Iya, contoh lelang amal apa pas gue lagi lelang? Lelang amal dulu deh. Lelang amal ya kita kasih tahu kalau ikan ini tuh untuk 100% tuh untuk donasi. Untuk donasi. Gue sih waktu itu buat ke yatim piatu dan janda ya terutama ya. Ke situ bang. Ke situ dulu. Dan itu lo emang pure ikan lo apa? Enggak, jadi orang pada ngasih ikan ke gua. Orang ngasih ikan ke gua, terus gue yang lelangin, gue yang ngadain acaranya. Berarti dari sekian banyak orang ngasih ikan ke lo ditanggung jawabin buat ngelelangin ikan. Dan lo kasih ke. Berarti kan ada kepercayaan mereka ke gua bang. Berarti pencetusnya lu tuh ya awal-awal banget tuh ya dengan lelang amal itu. Mungkin. Dan itu ide dari temen gue sebenarnya sih. Mas Danu coba ngadain lelang amal kayaknya. Pokoknya ide temen lo yang aplikasiin lah. Kayaknya belum ada lah. Iya, lo yang aplikasiin lah kayak gitu. Waduh. Gitu, contohnya gimana sih kalau pas lagi lelang amal gitu? Lagi lelang ya? Lagi lelang aja lah. Lagi lelang. Coba lo pura-pura jadi kamera di sini. Jadi kamera. Enggak, lo pura-pura jadi kamera gitu video ini. Iya. Terus ceritanya gue ngumpet dulu nih. Iya, ngumpet. Lo jangan ngikutin gue. Lo jangan ngikutin. Gue bang. Gue ngumpet dulu nih. Iya. Welcome sayangku gitu. Welcome sayangku tulisannya. Terus, halo sayangku. Jadi gitu bang. Halo bro. Selamat datang nih bro di lelangan Mas Danu di hari ini tanggal berapa nih misalkan. Sebenarnya gini tuh gue bukan liat tanggal bang. Pamer jam tangan. Kali aja di endorse ya kan? Iya, sama Gisok. Lumayan bang, Gisok kan lumayan ya kan? Di tanggal 31 Januari misalkan kan balik lagi. Udah bang lu bahagia di sini, lu bahagia lu ngeliat gue. Lu ngeliat gue yang lu lagi di posisi sekarang lagi corona mungkin lagi nganggur. Kaum penyakit tipes gitu. Yang sakit lu tuh tipes, mencret, penyakit orang susah. Padahal penyakit gue juga. Sama sayangku, gue juga penyakit gue kayak gitu. Itu hanya bercanda ya. Jadi ya selagi gue bertujuan untuk menghibur ya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang mereka pada kayak alhamdulillah ya fine aja deh. Iya, kenapa orang tuh segampang itu buat percaya sama lu nih. Sedangkan lu kan main di online doang nih. Tapi dia bisa langsung percaya gitu sama lu. Baik lagi ke by record sih bang. Ya kan sekarang lu mau ambil ikan nih, lu boleh ke rumah gua. Rumah gua rumah sendiri. Maksudnya gua udah orang lama di situ lah.
di sebelah tuh juga ada beberapa keluarga gue kayak pak ade gue, tante gue kayak gitu. Jadi kalau buat sembarangan, ya tergantung penilaian orang. Dan gue pernah nggak lelang lu nih, ya kan? Lu teriak-teriakan begitu segala macam gitu kan? Apa nggak ada tetangga yang ngomelin, wah anjing di Danu nih, fisik. Sekarang semua itu tergantung amal dan perbuatan, Bang. Maksudnya gimana tuh kalau perbuatan? Yang ngerti gue nih. Maksudnya gimana nih? Lu bisa tetangga lo nggak akan ngomel ketika lu aware juga dengan tetangga lu. Oke, gue ngerti. Kalau di situ gue ngerti. Jadi gue kalau di lingkungan contoh. Kalau di lingkungan ada apa-apa, misalkan kayak kemarin lagi covid tuh, penyemprotan desinfektan, itu gue aktif banget di situ. Terus juga kalau misalkan ada acara maulid, acara 17 Agustus, kebetulan gue juga ketua remaja di lingkungan, Bang. Jadi untuk diomelin kayak enggak lah. Insya Allah enggak ya, karena gue kalau ada apa-apa pun cepet buat lingkungan. Gitu. Tamu juga datang kan, setiap datang tuh motor banyak gitu. Ih, gue nggak tahu ya mereka seneng apa nggak, cuman gue lihat sih kayak fine aja lah. Ya sekarang lu mau ngomong apaan? Gue kalau ada perluan bantuan buat lu, gue yang maju. Lu nggak maju, lu duduk doang di rumah. Lu mau bacot soal gue bacotin lagi lah. Iya benar. Kayak di-kick balik aja gitu. Iya gampang Bang sebenarnya gitu. Nah gini nih Bang, ini kan lu selama lelang-lelang ini pasti nggak selamanya mulus dong. Banget. Bener nggak sih? Pasti ada terjalannya. Banget. Masalah apa sih Bang biasanya tuh yang ada kalau lu lagi lelang gitu? Bentar Bang. Minum dulu. Oke, haus. Minum dulu, emang harus minum. Jadi tadi pertanyaannya apa nih? Ulangin dong. Kan lu kan suka lelang nih gitu. Di setiap lelang lu kan pasti nggak selamanya mulus lah gitu. Pasti ada permasalahan gitu. Yang gue mau tanya, permasalahan tuh biasanya apa sih Bang kalau lagi lelang gitu? Bukan di gue doang ya Bang, biasanya di pelelang lain pun biasanya ada BNR tuh pasti beat and run. Beat and run, oke. Jadi nge-beat doang tapi terus tidak ada cabut gitu. Kayak lo ngambil anak orang terus cabut begitu saja. Iya, tanpa ada pertanggungjawaban. Kan sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, bukan di sini ya. Sini. Oh, di situ, oke. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, dari tadi kita bahas cupang. Mie lu sendiri namanya apa sih cupangnya? Facebook ya? Iya, Facebook. Facebook tuh gua ada 2 Bang. Apa? Di Mas Danu, dan di Mas Danu ganteng pakai K. Gantenk. Mas Danu ganteng itu buat antisipasi lah. Karena tadi kan ada yang rese, takut ada yang respon. Iya itu dia, ada yang nge-hack apa gimana kan ya. Pernah kejadian begitu Bang? Ada Bang. Tapi di lunya pernah? Gue pernah Bang. Di report sampai sebulan nggak bisa nyari duit di Facebook tuh. Makanya gue bikin Mas Danu ganteng. Karena orang yang sirik sama lo apa emang dari Facebooknya sendiri? Dari orang yang sirik sih. Ada yang nge-report. Kalau gitu gue nggak pernah permasalahin Bang. Gue gini ya, gue mikirnya gini. Tapi kan itu kan di situ kan viewer lo kan udah banyak gitu kan. Dan gue nggak pernah takut Bang. Karena lo nggak merem. Yes. Lo nggak pernah merem. Prinsip gue gini, gue nanam pohon pisang nih, siapa yang ngomong nih? Iya udah. Gue pernah denger deh. Prinsip itu cakep. Umpamanya gini ya. Orang nanam pohon pisang, nggak mungkin yang kebangun tuh pohon mangga, Bang. Iya benar. Itu cantik banget tuh quotes gitu. Mantap. Lo nanam pohon pisang ya, yang lo bakal petik ya pohon pisang. Iya. Lo nanam kebaikan ya yang lo bakal petik kebaikan. Tapi ketika ada orang yang report lo lagi nyari usaha buat keluarga lo, buat orang-orang di sekitar, tapi lo ngerusuin dan bikin hancur tuh usaha, gue sih malah ngeri sama dia nih orang nih yang kayak gini. Kok berani gitu? Mentalnya terlalu kuat buat ngelakuin hal kayak gitu Bang. Iya betul. Dia itu nggak takut sama pembalasan yang ada, dan itu pasti ada Bang. Ya sekarang gini, contoh ya maybe mungkin dia mau ada tender yang harusnya dimenang jadi nggak menang. Iya. Kan bisa jadi. Iya bisa. Sorry tuh saya minta banget. Mungkin dia pengen punya anak, gara-gara kayak gitu sampai nggak punya anak. Mungkin ya. Iya. Atau dia pengen ngelamar kerja, harusnya diterima jadi nggak diterima. Iya. Karena Banyak lah Bang, banyak sebab akibat. Karma tuh nggak ada yang ada sebab dan akibat kalau menurut gue. Lu nggak pakai nama beta begitu kayak pemain Jepang lainnya gitu kan? Nah ini kunci nih Bang sebenarnya Bang. Karena nama beta itu udah terlalu banyak ya. Lo kenapa sih nggak berani nge-entertain diri lo sendiri?
pakai nama lu sendiri gitu. Kayak gue Mas Danu gitu. Bukan berarti gue paling bagus ya. Mendingan langsung perorangan jadi langsung kenal gitu ya. Iya. Oh ini nih Mas Danu nih gitu kan. Iya benar. Oh ini Om Fahri nih gitu. Iya. Daripada kita gitu, namanya beta apaan, tahu dalam orangnya siapa kita kan bisa lupa. Iya karena udah terlalu banyak beta. Iya benar. Gitu bang. Jadi gitu teman-teman, tips and triknya nih. Nggak usah pakai beta-betaan. Menurut Mas Danu yang penting lu coba entertain diri lu aja, gitu. Selagi lu bisa buat entertain diri lu, kenapa harus pakai beta-beta? Benar-benar. Iya kan? Beta cuma buat orang Ambon aja, nggak usah buatkan cupang. Iya buat orang Ambon aja. Buset, udah berubah lagi penampilannya. Kalau ini ganteng yang maksimal bang. Gue tadi ikut gue begini. Aduh. Mantap ya? Luar biasa, mantap. Mantap kan? Mantap. Tapi itu jargon lu tuh begitu ya? Bunga matahari bang. Bunga matahari. Kadang bilang gini. Punya kenapa lu sampai ke bunga matahari ke bunga yang lain? Bunga desa. Bunga bangke gitu. Bunga bangke Bunga bangke bau. Iya, bangke bau. Bunga mawar ada jarumnya. Ada jarumnya. Kalau bunga matahari kan semakin tinggi goyang kan bang. Iya benar. Biji bunga mataharinya itu dibakar kemana-mana. Oh, Dan dia akan numbuhin lagi bunga-bunga matahari yang lain. Sedap. Cantik. Luar biasa. Aduh. Nah, nih bang ngomong-ngomong nih kita ngomongin cupang nih kan tadi udah lumayan panjang nih. Lu kan ganteng nih bang, penghasilan banyak. Lu ngakuin gue ganteng ya? Iya gua akuin. Temenan. Akuin. Bentar. Gitu. Maksimal. Gue akuin lo ganteng ya kan, yang penting nomor rekening udah gue kirim. Iya kan, tolong ya kan, gitu. Lu pokoknya ganteng nih, penghasilan oke. Punya pacar nggak sih lo bang sebenarnya? Atau ada ngomong pacar nih? Atau ada perempuan tambatan hati lo ya kan? Sebenarnya lo punya atau enggak? Pasangan nih. Malu bang. Ini kok malu? Aduh. Pacar berbayar apa enggak nih? Aduh. Pacar aplikasi. Pacar nggak ada bang. Pacar nggak ada. Yang penting kalau gue pengen ke Kulkas ada. Aduh. Jadi. Tapi nggak ada. Oke. Pacar nggak ada. Pacar nggak ada serius. Oh jadi lu single nih? Gue malah takut gini bang. Karena di Jepang tuh gue terlalu deres banget ya. Deresnya itu semakin kita banyak kenal orang, semakin banyak link. Gue semakin kesana kesini. Gue pengen tuh dapet chat. Curhat. Kayak memenuhi kualifikasi nggak apa-apa lah. Minta kontak ke Om Farin. Iya. Kayaknya bakal jadi manajer bentar lagi. Jadi gini bang. Gue pengen tuh yang kok jadi cerita ya? Iya. Enggak, udah nggak ada. Iya, pasti ada. Ada nggak dari pelelang yang misalnya yang ngefit di lo gitu, cewek yang akhirnya deket sama lo gitu? Nggak ada, belum ada. Tapi yang mencoba-coba untuk deket ada. Oh gitu ya? Ada. Tapi tuh pintu lo selalu tertutup atau terbuka tuh kalau ada yang deketin? Tergantung. Kalau cakep gue buka. Bang, gue ini kan. Yes, Mas. Gue ganteng, duit gue banyak. Gue masih nggak milih-milih juga sama keterlaluan, bang. Luar biasa. Coba berapa jam? Kali 3 juta, jangan lupa. Luar biasa. Sayang gue maaf ya. Kalau ngomong begitu gue bercanda. Iya, pengen nangis gue ngomong. Iya, durasinya dia 1 jam 3 juta, Pak. Luar biasa. 1 kali ini 8 jam beli NMAX. Gue juga pengen. Bisa beli NMAX. Ya NMAX bisa boleh. Iya, ngomong endorse. Jadi mau gitu. Jadi ntar kalau gue lelang gue bawa NMAX, Bang. Belum ada kan? Oh iya belum ada. Password begitu. Passwordnya. Berarti nggak punya pacar dong nih? Single aja. Tapi kalau nemenin jalan ada dong pasti. Nggak ada juga. Gitu. Oh. Yang nemenin gue jalan cuman satu adek gue, tuh si botak. Botak ngeselin nih. Ada adek gue sekaligus dia yang bantuin. Gue gitu bosan juga nih. Oh iya dong. Gini lah. Gue tuh pengen gini bang. Dia nemenin gue lagi nyari ikan doang. Kalau gue ke Ambasador, Kokas, GI segala macam. Jangan dia. Nah itu dia lagi bang gue. Itu Erick Thohir. Dia lagi bang. Coba itu.
Gila loh dia ditemenin menteri loh ya. Dulu sih. Enggak ditebut Erick Thohir. Aduh bener ya Thohir. Dia temenin menteri. Luar biasa. Sini Ya ampun. Ini yang suka nemenin nih. Ini yang suka nemenin. Ya lihat bukan. Ya ampun. Lihat. Ini adik gue nih, dia yang bantuin ini dia nih. Dia jangan lama-lama, ntar lo di endorse juga mau. Gue aja yang di endorse. Tapi lu ada kriteria sendiri gak sih Bang kalau untuk perempuan gitu? Pilihan lo lah untuk masa depan. Yang penting gak ribet Bang. Nggak ribet. Tapi kan dasarnya memang cewek ribet dong. Iya makanya gue gak mau main gue gak mau main nenek. Iya tapi Bang, pada dasarnya kan emang cewek kan ribet. Gitu. Ribetnya ini dalam arti kata apa nih? Maksudnya nggak ribet? Sabar kali ya. Okay. Kalau dia ribet tapi sabar, nggak mungkin jadi ribet Bang. Oh iya benar. Udah sabar aja lah gue gitu. Laki gue bener kok nyari duit nggak macem-macem. Oh yang penting pikirannya positif mulu lah sama lo ribet gitu. Itu kan hakikat perempuan Bang. Iya. Ngeribetin doang. Yang penting ngerecokin. Gini Bang, intinya gini. Buat wanita-wanita. Kamu nih. Ketika lagi lu buat udah gue kerja nih, udah lu mikir dia kerja aja. Kalau dia melencong ke kanan ke kiri ya dosanya dia, udah gitu aja, Bro. Gue pun mikirnya gitu. Lebih ngasih kepercayaan penuh. Total. Lu mau jalan. Misalkan gini nih, gue pernah dapet pacar Bang. Mas, pengen ke ini dong, Taichan siapa? RLV-nya. Iya. Tuh rame banget Bang. Taichan Uncle Du. Yang di Tebet tuh. Iya. Gue bilang gini, udah lu gue kasih duit aja, lu mau jalan sama cowok silakan. Masa sih? Sampai kayak gitu? Iya. Iya kalau ada main, ada gap, yang penting jangan ketahuan. Kalaupun nggak ketahuan juga pasti Allah kasih balasan Bang. Nggak mungkin Allah. Lu ngelakuin apapun pasti ada balasannya. Lu ngelakuin hal baik, nggak mungkin dikasih hal buruk. Nggak mungkin, mustahil. Karena gue udah ngalamin ya, alhamdulillah gue udah ngalamin. Dan itu cash, bener-bener cash Bang. Cash banget. Jadi selama itu gue ngejalanin hidup sampai sekarang. Gue selonong boy aja, lu lihat gue pakai celana pendek nih. Gue kayak gini. Itu kan bukan berarti gue songong atau gimana Bang ya. Iya. Gue pengen gini loh, orang berperfect orang punya pikiran gini. Gak semua sarjana lulusan orang sukses itu harus dari sarjana, enggak semua orang sukses itu harus pakai celana panjang, pakai jas, enggak. Ada gak sih yang komen sama lu misalnya dari entah keluarga lu gitu? Penampilan gitu. Jangan gitu kan dirubah apa gimana gini gitu. Enggak, Bang. Enggak. Iya, lu udah terpenuhi sama gue, alhamdulillah. Dia gak bakal macam-macam. Terus lagi yang gue penuhi itu dengan cara mereka tahu. Biasanya begitu. Berjualan ya mereka enggak tahu. Orang terdekat, entah itu pacar gitu kan. Kan enggak punya pacar. Iya dulu waktu punya pacar gitu. Itu lu penampilan yang bener dong. Pernah Bang, cewek gue rapi banget, gue pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tapi itu cewek lo nggak marah? Marah. Serius? Marah Bang. Marah kayak, gila gue udah rapi lu pakai gini. Iya. Ya udah yang penting lu makan gue bayar gitu aja. Bener nggak? Bener. Kalau lu mau rapi-rapi gimana, dompet lo kosong buat apaan Bro? Ini gue pakai celana pendek. Gue pernah masuk ke suatu tempat restoran yang dimana dia harus pakai sepatu celana panjang. Gue bilang sama security gini, Bang lo masuk gue bayarin di dalam gitu. Lo makan di dalam. Giliran bule, dia pakai celana pendek, pakai sandal jepit boleh masuk. Giliran boleh. Gue nggak boleh. Gue begini ke securitynya. Bro, lo masuk kayak duduk sama gue. Gue bayarin lo makan apaan. Ini gue nggak ada bohong ya. Gue ngomong kayak gitu Bang. Jangan, mungkin itu peraturan restoran ya. Tapi peraturan restoran masa boleh masuk? Masa boleh masuk? Iya dong. Gitu. Iya, berarti nggak konsisten dong mereka. Iya, makanya nggak gini lah Bro. Cara nilai orang tuh nggak harus dengan penampilan. Iya betul. Kayak gitu. Don't judge a book by a cover pokoknya. Iya, itu artinya apa sih? Jangan pop sembarangan ya? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Lanjut Mas, lanjut.